Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الرسول العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Hadirin hadirat sama-sama dimuliakan, dirindukan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat penuh berkah ini kita kembali bersyukur karena petunjuknya lah dan karena inayahnya lah sehingga kita bisa hadir di rumahnya ini. Tiada lain harapan kita kecuali memohon ridhanya, memohon bimbingannya, memohon tuntunannya, memohon pertolongannya. Semoga kita semuanya menjadi husnul khatimah dan semoga kita semua bersama seluruh keluarga yang kita doakan insyaallah akan digabungkan bersama para kekasih Allah, kekasih Rasulullah di hari kiamat nanti insyaallah. Hari ini kita melanjutkan bagian penting dalam pembahasan kita tentang bagaimana mengikuti teladan-teladan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain yang pernah kita bahas sedikit tentang ulama besar yang sudah ribuan tahun yang lampau, namanya selalu disebutkan, namanya selalu kita baca dalam lembaran-lembaran kitab-kitab. Satu di antaranya ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i inilah yang terbanyak mazhab diikuti oleh Asia Tenggara, Mesir, Afrika dan sebagian Pakistan. Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah yang membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk mencari ilmu, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti. Kalau malam ini dibagi 3, berarti kita nanti sampai jam 9, sampai ke rumah atau jam 10. Itu sudah sepertiga untuk ilmu pengetahuan malam Jumat kita ini. Kemudian sepertiga yang lainnya, mungkin sampai jam 3, jam 2 tidur. Tapi sesudah jam 3 nanti kita sholat dan seterusnya sampai pagi. Sampai di sini insya Allah bisa kita ikut. Tetapi mungkin yang agak berat untuk kita ikuti ialah kata Rabi', penulis biografinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahumullah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Semuanya di dalam sholat. Kalau di luar salat bisa nyandar, ya, bisa selonjor, bisa sandar ke dinding, mungkin juga bisa sambil apa gitu yang kipas-kipas. Nah, tapi kalau dalam salat tentu berdiri kan. Bayangkan kalau salat rakaat pertamanya itu surah Al-Baqarah, berapa juz? 3 juz. Rakaat keduanya itu Ali Imran. Pantas kalau kakinya bengkak, tapi enggak terasa bengkaknya. Ya, ini yang berat kita ikuti. 1 juz saja selama Ramadan itu setengah mati, empot-empotan tuh. Nah, Husain Al-Karabisi, aku sering bermalam bersama dengan Imam Syafi'i. Beliau mengajarkan sholat sepertiga malam. Dan aku lihat membacanya tidak lebih dari 50 ayat, ini di luar Ramadan tentunya. Apabila membaca banyak, maka sampai 100 ayat. Tidaklah beliau membaca ayat tentang rahmat, melainkan dia juga memohonkan kepada Allah agar rahmat yang dia baca dalam Al-Quran itu disalurkan kepada umat Islam tanpa membedakan Arab non-Arab. Betapa tidak egoisnya seorang ulama. Kita kadang-kadang keluarga sendiri juga enggak ingat. Kalau kita membaca ayat ya udah lewat aja. Imam Syafi'i, semua umat Islam seluruh dunia didoakan kalau membaca ayat-ayat tertentu.
Pembatasan pada 50 ayat menunjukkan kedalaman ilmunya tentang rahasia-rahasia Al-Quran. Luar biasa. Imam Syafi'i, dia pernah mengatakan begini, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. 16 tahun, kalau kita 3 hari. Nah, 16 tahun tidak pernah kenyang karena kekenyangan memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan tidur, ngantuk, dan melemahkan pelakunya dari beribadah. Jadi sama dengan Nabi Muhammad SAW makan pada saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi ini kan contoh orang sehat. Karena kalau orang makan kekenyangan, secara medis kedokteran itu pasti akan menimbulkan gangguan. Apalagi kalau nasinya banyak, itu gulanya banyak kan, atau lemaknya banyak, apalagi dagingnya banyak, kolesterol, kambing lagi. Nah, jadi makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu bawaannya pasti sehat. Karena terlalu lapar juga nanti tidak berdaya, tidak ada protein yang membangun tubuh kita kan. Tapi kalau kekenyangan itu bawaannya ngantuk, malas, tidur melulu. Badan kita bau bantal, akhirnya gendutnya juga seperti bantal. Nah karena itu Imam Syafi'i, Nabi Muhammad SAW itu perawakan tubuhnya enggak gendut. Nabi itu tidak pernah berubah berat badannya. Berat badannya stabil terus. Mungkin seandainya ada tensi darah pada waktu itu, mungkin tensinya, tekanan darahnya Nabi pun juga konstan. Orang-orang yang teratur hidupnya, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, biasanya berat badannya teratur dan tekanan darahnya pun juga teratur. Ya, nggak pernah darah rendah, nggak pernah darah tinggi, selalu konstan. Ya, apalagi kalau olahraga. Sebetulnya kalau orang menunaikan ibadah sholat sunatnya lengkap Bapak Ibu, maka sebetulnya itu sudah pembakaran kalorinya itu sudah amban cukup. Ditambah jalan-jalan sedikit ya, nyebrang jalan, ditambah keliling-keliling nyiram kembang, itu sudah cukup pembakaran kalorinya itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sholat tahajud misalnya, sholat tahajud 8 rakaat 4 kali salam, berapa energi, berapa kalori yang dibakar pada saat ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud, terutama dari sujud langsung berdiri, itu kan sebetulnya olahraga itu. Olahraga yang tidak terkesan terasa olahraga. Nah, kali sekian 8 rakaat itu kan, itu kalau kita ukur pembakaran kalorinya itu mungkin sudah sampai 50-an tuh. Nah, belum lagi sholat sunat tasbih. Nah, itu kan berdiri tegak, kemudian ruku sangat lama, sujud sangat lama karena harus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar masing-masing 10 kali. Itu bukan jumlah yang sedikit untuk ruku itu. Kalau orang nggak biasa ruku itu sulit loh, itu 10 kali membaca tasbih seperti itu. Nah bayangkan kalau itu 4 rakaat, habis itu salat witir lagi, witir 3 rakaat, habis itu salat subuh, qabliyahnya 2 rakaat, subuhnya 2 rakaat, habis itu duha 4 rakaat. Nah pulang dari masjid, pergi ke masjid subuh, itu sudah pembakaran kalori itu. Kena lagi duhur, qabliyah duhur, salat fardu duhur, kemudian salat duhur muakkad dan gair muakkad di situ kan. Asar, qabliyah asar, kemudian qabliyah maghrib dan ba'da maghrib, qabliyah subuh, qabliyah isya, kemudian ba'da isya, ditambah 2 rakaat lagi gair muakkad, nyambung lagi dengan salat tahajud. Jadi siklus ibadahnya orang-orang ini, apalagi kalau dilakukan di masjid, apalagi kalau masjidnya itu ada agak mendaki sedikit, jangan tanya olahraganya apa, orang ini pasti sehat. Ya. Salah satu nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian
ke masjid lain jalur yang engkau lewati pada saat pergi, lain jalur yang engkau lewati pada saat pulang. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Sunda Kelapa, sholat subuh, yang tinggalnya di Menteng, ya datangnya mungkin lewat pintu sini, pulang nanti lewat pintu belakang. Itu artinya apa? Disuruh kita muter-muter, lari-lari subuh, jalan-jalan subuh kan? Ya, kalau kita pergi sholat subuh, lain jalan yang engkau lewati pergi, lain jalan yang engkau lewati pulang, muter, pembakaran kalori. Maka itu Rasulullah itu paling sehat, Bapak Ibu. Di antara seluruh sahabat Nabi yang paling sehat itu Nabi. Ada hadisnya kan? Bukan saja sehat, tapi dia juga ahli memanah. Kalau Nabi itu pemanah ulung, pemanah apa itu ya? Pas-pasan itu, penembak ulung, penembak jitu, pemanah jitu. Bahkan Nabi mengajarkan, memerintahkan umatnya 4 hal. Alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian itu memanah. Jadi olahraga memanah, narik itu kan. Kalau narik kemudian juga bertahan sekian lama sambil membidik, itu ada ketegangan otot di situ. Ambil lagi, bayangkan kalau 10 anak panah, otot berapa itu yang dibakar. Ajarilah anak kalian juga untuk berenang. Olahraga berenang itu. Nah itu kan padang pasir, nggak ada kolam renangnya Nabi pada waktu itu kan. Tapi ada laut jauh di pantai. Artinya apa? Sesekali rekreasi di pantai lah. Karena orang di Mekah kan nggak ada lautnya di situ. Ajarilah anak kalian itu berenang. Jadi sesekali pergi ke Jeddah di situ berenang. Jangan di kota melulu, di Mekah melulu. Nah, ajarilah anak kalian itu naik kuda. Bagaimana caranya loncat naik ke punggung kuda? Bagaimana loncat dari punggung kuda turun? Jadi ajarilah kalian untuk balap kuda itu. Satu lagi, ajarilah anak kalian itu untuk memanjat. Manjat apa? Manjat dinding, manjat. Jadi itu progresif, ada yang naik ke atas, ada maju ke depan berenang, ada mana lari ke depan, kemudian juga ada yang ya itu tadi. Bahkan Nabi juga nanti kita akan jelaskan, Nabi latihan gulat, pegulat itu Nabi itu. Kita dengarkan suara azan dulu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk apa yang disebut al-aqlus salim fil jismis salim. Al-aqlus salim yaitu akal yang sehat terletak di dalam tubuh yang sehat, mensano in corpore sano. Jadi Nabi itu jangan dibayangkan ahli ibadah, dia hanya kerjaannya nyandar di tiang masjid, didatangi sahabatnya, pegang tasbih, ngaji. Enggak. Nabi itu suka jalan, suka belusukan, banyak hadisnya itu. Pergi ke daerah-daerah, bersahabat dengan binatang di daerah, burung, segala macam. Nabi juga suka olahraga, rutin terakhir itu sebelum hijrah ke Madinah, Nabi pernah ditantang. Karena Nabi nggak pernah sakit, orang lain pada sakit, dia enggak. Berarti daya tahan tubuhnya Rasulullah itu luar biasa. Ditanya kapan Rasulullah sakit, kok nggak pernah sakit, sehat terus. Ya rahasianya makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang, bagi 3 perutnya, sepertiga untuk udara, sepertiga air, sepertiga makanan. Kemudian juga berikan haknya untuk tidur mata ini. Ya jadi ada sahabat Nabi seolah-olah mendemonstrasikan kehebatan ibadahnya. Ya Rasulullah, sudah lama aku nggak pernah tidur malam. Nabi bertanya, kamu ngapain nggak tidur malam? Aku beribadah terus ya Rasulullah. Pokoknya aku nggak memberikan istirahat mata ini. Lillahi ta'ala, untuk Allah semuanya. Hei, Fulan, saya ini Nabi, saya Rasul.
tapi saya tetap memberikan haknya mata ini untuk istirahat. Ada waktunya untuk tidur. Jadi Nabi ngatur juga tuh jam tidurnya juga. Bukan berarti mentang-mentang Nabi atau wali. Bagi yang wali nggak pernah tidur, enggak. Tidur itu manusiawi. Cuma kalau panjang banget tidurnya, itu bukan manusiawi. Tidurnya binatang. Nah, satu saat mau nggak menantang Rukana. Ada seorang penduduk Mekah namanya Rukana bin Abi Yazid. Rukana bin Abi Yazid ini orangnya besar tinggi. Pernah gak lihat itu kalau di TV itu ada yang tukang apa namanya itu, bukan gulat lagi, apa yang namanya besar tinggi itu. Oh, ada tendangannya, ada gulatnya, raksasa lah. Nah itu Rukana gak ada yang lihat saja orang takut. Makanya sombong sekali dia Rukana itu. Manusia terkuat di dunia, dia proklamirkan dirinya kayak gitu. Nabi ditantang. Ada sahabatnya, ya Rasulullah mau nggak melawan si besar kepala itu? Bukan saja kepalanya besar kepala, tapi juga badannya memang raksasa. Jawabannya Nabi mengagetkan sahabat. Boleh tuh. Benar ya Rasulullah. Ayo coba. Benar. Dilamarlah. Ini ada orang yang mau menantang Rukana. Akhirnya diumumkanlah seluruh pelosok. Olahraganya orang Arab itu kan olahraga gulat pada waktu itu ya. Nah, terus dibangunlah semacam panggung kayak ring tinju itu. Seluruh pencinta, karena nggak ada olahraga bola pada waktu itu, supporternya datang dari mana-mana. Tentu orang Islam mendukung Nabi, tapi pegulat profesional itu juga tentu ada pendukungnya, apalagi si juara bertahan ini kan. Dibangunlah panggung atau ring gulatnya itu di samping Ka'bah. Alhasil ditunjukkan siapa yang akan memimpin pertandingan wasitnya. Terus dari berbagai daerah datang, ada yang menantang Rukana, seorang anak muda yang namanya Muhammad. Begitu wasitnya memimpin pertandingan itu, menghitung, udahlah, bergulatlah di situ. Badannya Nabi Muhammad SAW itu bukan kerdil, tapi dia berdiri di sampingnya Rukana bin Abi Yazid itu. Nabi itu enggak seimbang, badannya Nabi kecil, bukan kerdil, cuma berdampingan dengan raksasa seperti itu, maka badan Nabi itu menjadi kecil. Ada yang menasehati, jangan Rasulullah melawan raksasa, bagaimana tuh gulat lagi kan. Nabi udah terlanjur, itu harga sebuah prinsip. Apapun yang terjadi kita harus sudah teken kontrak, jangan takut kebesaran lawan. Nilai sebuah prinsip itu. Ronde pertama nggak ada yang saling mengalahkan. Nabi badannya kecil tapi lincah. Rukana badannya gede tapi itu mungkin punya kelemahan juga kalau terlalu besar badan itu. Ronde kedua juga nggak ada saling mengalahkan. Ronde ketiga nggak tahu berapa ronde itu jadinya. Tapi ronde ketiga itu Nabi berkelik satu kali, terbangtinglah Rukana itu. Sampai kelihatan terdengarkan suaranya di samping bangunan Ka'bah. Ibu-ibu, ada apa itu? Suara apa itu? Menggelepar, menggelegar. Ternyata yang jatuh di kampas ring adalah si badan besar Rukana itu. Wasit menghitung, kan nggak bisa bangun-bangun lagi. Bayangkan kalau tinju 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana Rukana masih ingin melawan lagi, masih ingin bangkit? Kata mungkin ronde 10 berakhir ya. Apa kata Rukana? Saya tidak tahu tenaga apa yang digunakan si anak muda itu. Seluruh tulang-tulang saya sepertinya remuk. Ya, dia nggak bisa bangun lagi. Tapi tidak sampai mati, enggak. Terus 1 tahun berikutnya mau nggak mengambil sabuknya yang diambil oleh Muhammad
Waduh, selama pemuda itu saya tidak akan pernah berani lawan. Sampai seumur hidup Nabi itu juara bertahan, gak pernah ada yang mau ngambil sabuk kemenangannya itu. Berarti Nabi seorang rasul, seorang nabi, tapi juga seorang atletis, seorang olahragawan. Itu hadis sahih. Rukana bin Abi Yazid menang terus. Kalau Nabi memimpin peperangan, minggir tuh musuh. Ya. Nabi itu kalau naik kuda itu lincah sekali. Ya. Nabi kalau berjalan tangguh dan cepat. Tidak pernah ada kelihatan capek-capeknya itu Rasulullah. Para kadang-kadang kurang tidur. Nah itulah ikutan kita tuh sebetulnya. Nah ulama-ulama juga mengikuti gaya hidupnya Rasulullah. Makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah kalau ingin mengikuti Rasulullah, sekalipun ada acara prasmanan, kambing guling, nggak ada di rumah, nggak pernah kita ketemu seperti itu, ingat Rasulullah. Aku nggak punya kolesterol, tapi ingat Rasulullah. Makan pada saat kenyang, makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Nanti kalau ditegur, lo kok cepat sekali berhentinya? Ya, jangan lagi aku mencontoh Nabi, padahal sudah makan di rumahnya baru pergi kan. Jadi jangan bohong juga. Ya, katakan sejujurnya, kok kenapa makannya sedikit? Ya, sudah makan di rumahnya tapi hanya karena ingin dipuji orang, enggak. Saya akan mengikuti hadis Nabi, makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya berhenti karena sebelum kenyang. Padahal udah kekenyangan, makan di tempat lain kan. Itu namanya memperkenalkan sebuah hadis dengan cara bohong. Jangan. Kita kembali kepada Imam Syafi'i. Bukan cuma Imam Syafi'i, nanti Imam Syafi'i juga itu tidak pernah bersumpah demi Allah. Kalau ada orang sedikit-sedikit bersumpah lagi, jangan percaya. Berarti ada masalahnya. Tidak percaya diri kalau enggak bersumpah. Imam Syafi'i termasuk orang yang paling pelit untuk bersumpah. Kalau ada orang, mohon maaf, seperti orang Arab itu sedikit-sedikit wallah. Enggak ada yang nyuruh bersumpah kok wallahi terus. Nah, Imam Syafi'i juga tentang satu masalah. Maka dia katakan, mengapa Anda tidak menjawab? Imam Syafi'i mengatakan, hingga saya mengetahui apakah lebih baik saya diam atau menjawabnya. Dalam redaksi yang lain, saya tidak menjawab karena saya sudah tahu. Loh, biasanya kan kalau kita tahu kan jawab pertanyaan itu. Bukan maksudnya. Saya sudah tahu, menjawab jawaban yang tidak benar. Saya sudah tahu itu hukumannya apa. Jadi dijawab sekian pertanyaan, yang lainnya dijawab, selebihnya enggak dijawab. Kenapa enggak menjawab yang lain? Yang lainnya saya tidak jawab karena saya sudah tahu. Artinya apa? Kalau sudah tahu kenapa enggak dijawab? Saya sudah tahu maksudnya. Apa akibatnya kalau sok pintar menjawab dengan jawaban yang tidak benar? Nah. Imam Syafi'i juga, engkau telah diberi ilmu, maka jangan kotori ilmu dengan kegelapan dosa-dosa sehingga engkau tetap dalam keadaan kegelapan di saat para ahli ilmu diterangi oleh cahaya ilmu. Ya, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pengalaman spiritualnya, suatu saat itu hafalannya itu lepas, buyar semuanya, memorinya habis. Dan menghafal Quran yang sudah dihafalnya itu pun juga susah. Menghafal pelajarannya susah juga, karena orang-orang Arab pada waktu dulu itu gaya mempertahankan ilmunya itu dengan cara menghafal. Sampai sekarang sebetulnya kalau di Mesir itu semua pelajaran itu harus dihafal. Ya, saya nggak tahu sekarang karena sudah banyak laptop ya kan. Dulu bukan cuma Quran hadis harus dihafal, tapi fikih, usul fikih semuanya harus dihafal. Ya. Karena itu kalau alumni Mesir, alumni Timur Tengah mengandalkan hafalannya. Coba kita lihat Pak Agil Munawar, kemana-mana pergi, nggak pernah bawa tas, nggak pernah bawa laptop, nggak pernah bawa buku, tapi keluar itu encer sekali keluar dari memorinya itu.
kaidah-kaidah yang dihafalnya sekian puluh tahun yang lampau masih melekat. Enak, kita jadi cemburu jadinya, waduh, orang ini kok sudah seperti ini, tapi nggak mau buka buku. Nah, ketika menjelaskan sesuatu, dia tahu sampai halamannya, buku ini judulnya pengarangnya tahun berapa. Itu tipikalnya Timur Tengah, itu model hafal. Jadi kalau ada orang dokter dari Timur Tengah, otomatis hafalannya itu sangat kuat. Kalau dokter Amerika, Eropa, itu bukan hafalannya yang kuat, tetapi bacaannya yang luar biasa. Dia tahu buku itu apa, di mana, halaman berapa, dan dia tahu analisisnya maksudnya apa. Jadi satu kali statement, tapi dia bisa menguraikan sedemikian rupa. Jadi analitisnya sangat kencang, tapi kalau Timur Tengah hafalannya sangat kuat. Nah, kalau di Indonesia seharusnya dua-duanya, hafalannya sangat kuat, analitisnya sangat tinggi. Yang penting jangan dua-duanya enggak. Hafalannya juga tumpul, analisisnya juga lemah. Jadi kayak apa? Nah, Imam Syafi'i seperti ini. Mengenai zuhudnya, zuhud itu artinya cinta dunianya sangat terbatas ya. Barang siapa yang berkata bahwa ia mengumpulkan antara cinta dunia dan cinta kepada Allah, maka ia pun telah berdusta. Menurut Imam Syafi'i, kalau ada orang mengatakan aku mencintai Allah 100%, tapi juga aku mencintai harta 100%, itu berdusta. Gak mungkin satu atap cinta penuh kepada Allah dan cinta penuh juga kepada harta. Pasti ada yang lebih berat. Imam Syafi'i sosok yang mengetahui rahasia hati, karena orang yang bersih hatinya itu pasti juga bisa mukasyafah, pasti tersingkap, ya pasti dibukakan rahasianya. Apabila engkau khawatirkan kesombongan atas dirimu, kata Imam Syafi'i, maka lihatlah ridha siapa yang engkau cari, kenikmatan mana yang engkau inginkan, siksaan siapa yang engkau hindari, kesehatan mana yang engkau syukuri, dan dalam cobaan mana yang engkau ingatkan. Ya, jadi kalau kita sombong berarti sama dengan mengingkari neraka yang mengancam, ya, sama dengan mengingkari nikmat yang datang pada diri kita sendiri. Jadi jauhilah kesombongan, karena kalau orang sombong sama dengan menutup mata terhadap kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, dan sama dengan menutup mata juga neraka yang mengancam kita. Imam Syafi'i juga begitu tawaduknya Imam Syafi'i. Ia berkata ketika ia berdebat mengenai fikih semata-mata mengharapkan ridha Allah, aku mengharapkan orang dapat memanfaatkan ilmu fikih dan tidak dinisbahkan sedikit pun kepadaku. Walaupun Imam Syafi'i itu pendiri mazhab Syafi'i, tapi dia tidak ingin dikatakan bahwa mazhab Syafi'i. Jadi sandaran kata-kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah itu berlaku setelah Imam Syafi'i wafat. Jadi mazhab Syafi'i itu tidak pernah dideklarasikan oleh yang bersangkutan. Sama juga dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal. Murid-muridnya itu yang mendeklarasikan ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Abu Hanifah, ini mazhab Malik, mazhab Ahmad bin Hambal. Yang bersangkutannya tidak pernah sama sekali menyinggung, nanti kalau aku mati pendapatku seperti ini, anggaplah sebagai Syafi'iyah. Enggak bisa. Nah, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi lebih tua Imam Malik daripada Imam Syafi'i. Bahkan Imam Malik pernah mengajar Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik tidak pernah cemburu karena muridnya lebih pintar daripada dirinya atau lebih ahli. Karena Imam Malik tipikalnya itu tidak pernah keluar kota. Jadi operasionalnya Imam Malik itu Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah saja. Tapi kalau Imam Syafi'i keliling dunia itu, pada waktu itu nggak ada pesawat, ya. Dia ke Baghdad, dia ke Mesir meninggalnya kan, dia ke Saudi, dia ke Mekah, dia ke Madinah. Di mana ada ulama di situ dia pergi Imam Syafi'i itu. Ya, sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu keliling dunia cari hadis.
Ya, tidak tanggung-tanggung, berbulan-bulan di pedalaman, ya. Nggak tahu mampir apa ya istilahnya itu kalau kita di Indonesia itu mampir menanam jagung. Ya. Ada, saya ingat di kampung saya itu ada namanya Haji Malalem, haji yang berjalan. Saking pinginnya haji, lari naik perahu pinisi, ya, mampir di Australia karena bekalnya nggak ada, dia hanya mampir bertanam jagung. Ya 2 bulan jagungnya baru panen, baru petik, naikin di perahunya jalan lagi. Sebagiannya dijual, pinjam tanahnya orang, pinjam ke mampir lagi suatu negara. Jadi 2 kali musim panen baru sampai ke Mekah. Pulang juga begitu lagi, 3 tahun baru pulang sampai ke kampung. Hanya menaiki perahu pinisi yang kayu itu. Nekat betul mau haji, akhirnya pulang. Dikasih gelar haji berjalan kaki, haji berjalan. Nah, Imam Malik ini operasinya kalau bukan di Mekah Madinah, tapi Imam Syafi'i keliling. Satu waktu Imam Malik ini ditanya, apa pendapatmu, hai Imam Malik, tentang menuntut ilmu? Imam Malik menjawab, baik dan indah, tapi lihat apa yang harus engkau lakukan sejak pagi sampai sore, maka kerjakanlah. Jangan hanya mau belajar, mau sekolah, mau cita-citanya tinggi, tapi sejak tadi pagi nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku kan. Menuntut ilmu itu bukan mulut, tetapi praktek. Imam Syafi'i pernah melukiskan gurunya. Saya melihat bahwasanya beliau, yaitu gurunya Imam Malik, ditanya tentang 40 masalah. Maka beliau hanya menjawab 32 masalah dengan jawaban, saya tidak tahu. Zuhud dan waraknya terlalu masyhur untuk disebut. Jarang tuh dosen ditanya oleh mahasiswanya mengatakan saya nggak tahu. Pada umumnya oh iya begini. Kalaupun juga didebat oleh mahasiswanya itu kamu tahu apa, kamu anak baru kemarin. Jadi seolah-olah tidak mau dikalahkan oleh muridnya. Tapi kalau Imam Malik mengalah terhadap muridnya, mungkin kamu lebih tahu. Saya hanya bisa menjawab 32, selebihnya saya nggak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu. Nah, Imam Abu Hanifah, ini yang paling senior, karena yang paling tua di Imam Mazhab itu kan Imam Abu Hanifah dulu, baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i. Abu Hanifah, ia menghidupkan separuh malamnya. Jadi Abu Hanifah separuhnya begadang. Kemudian seorang menunjuk kepadanya bahwa orang ini, yaitu Abu Hanifah, menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah. Kalau kita kan lagi mengerjakan disertasi, tesis, begadang juga tuh. Tapi begadang membuat tesis, tapi enggak salat tahajud. Kalau Imam Abu Hanifah membaca dan ibadah, Imam Syafi'i juga sama. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk membaca, sebanyak itu pun waktu digunakan untuk salat. Abu Hanifah tetap menghidupkan seluruh malamnya, sesudah itu berkata, aku merasa malu disifatkan dengan sifat yang tidak ada padaku. Jadi rupanya ulama-ulama terdahulu itu mengecoh muridnya seolah-olah dia bukan ahli ibadah. Pernah satu saat ada sahabatnya Imam Syafi'i penasaran, orang ini pintarnya luar biasa ya. Menulis buku itu berapa meter itu panjangnya Kitabul Tapi aku enggak pernah melihat menulis, enggak pernah melihat membaca. Dari mana dapat ilmu-ilmu seperti ini? Imam Syafi'i, boleh enggak saya ajak nanti nginap, makan malam di rumah nginap? Boleh. Tapi sudah disiapkan kamar, dilubangin. Ada di situ jendela kecilnya. Mau tahu bagaimana cara belajarnya Imam Syafi'i, kok pintar banget. Bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i sampai bisa melihat yang terhijab. Nah, begitu selesai makan malam,
Duduk-duduk sebentar, akhirnya dia tidur. Loh, kok tidur? Baru jam 9 malam tidur. Nggak mungkin tidurnya lama ini. Begadang di situ, rondain. Hanya tidur-tiduran sebentar, setelah itu tafakur, setelah itu sholat tengah malam, setelah itu ngaji, setelah itu pagi-pagi membaca, setelah itu siangnya nulis. Kan nggak ada listrik ya pada waktu itu. Hampir nggak tidur. Sebutlah misalnya mungkin tidur ayam ya. Nah, itulah dia Imam Syafi'i. Nah, jadi begitu. Memang nggak bisa. Imam Syafi'i nggak bisa ditiru. Jarang kelihatan belajarnya, jarang kelihatan sholatnya, tapi rahasianya terbongkar setelah diintip di sebelah ruang tidurnya. Cuma tidurnya sejenak, menyangka orang tidur, Pak Imam Syafi'i sudah tidur, padahal sebetulnya dia sholat. Seorang menunjuk kepadanya bahwa orang ini, yaitu Abu Hanifah, menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah. Jadi bukan ini. Nah, diriwayatkan ketika Imam Abu Hanifah bentar. Ya. Imam Abu Hanifah, seorang yang menunjuk kepadanya bahwa orang ini Abu Hanifah menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah. Jadi ini jarang tidur, hampir seluruh malamnya itu beribadah. Maka Abu Hanifah tetap menghidupkan seluruh malamnya, sesudah itu berkata, aku merasa malu disifatkan dengan sifat yang tidak ada padaku. Aku tidur kok, cuma Anda nggak lihat saya. Kalau kita sebaliknya, tidurnya ngorok, tapi dia katakan aku hampir nggak tidur, belajar terus, sholat terus. Itu bedanya kita kan. Diriwayatkan ketika Imam Abu Hanifah dipanggil untuk menjabat sebagai hakim. Coba kita lihat Bapak Ibu, inilah ulama sejati. Dia dipanggil untuk menjadi menteri, ya, menteri kehakiman atau Mahkamah Agung lah pada waktu itu. Aku tidak pantas untuk jabatan ini. Maka ditanyakan kepadanya, mengapa? Abu Hanifah menjawab, jika aku benar, maka aku tidak pantas untuk kebenaran itu, dan jika aku dusta, maka orang yang paling dusta itu tidak pantas untuk menjabat hakim. Bukan aku yang pantas menjadi hakim. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Abu Hanifah itu dihukum gara-gara menolak untuk menjadi menteri. Ahmad bin Hambal malah hampir dibunuh itu, dipaksa untuk menjadi Perdana Menteri, nggak mau. Imam Malik diminta jadi qadi, menteri kehakiman Mahkamah Agung, nggak mau. Itu ulama kita terdahulu berusaha untuk menolak jabatan. Nah, kalau ada ulama yang cari-cari jabatan, minta jadi menteri lah, segala macam lah, maka itu berbeda sekali dengan ulama kita terdahulu. Malu kan kalau ada ulama minta jabatan. Ya. Inilah bedanya ulama kita sekarang dan ulama yang lampau. Kalau ada ulama yang minta jabatan, itu berarti muruahnya sangat rendah. Enggak pantas seorang ulama minta jabatan. Jabatan yang paling mulia bagi seorang ulama itu adalah menjadi menteri di hatinya masyarakat, menjadi penuntun di dalam masyarakat yang membutuhkan tuntunan. Itu jabatan paling mulia. Kalau formalitas jabatan yang diminta, berarti ada di balik itu yang dia mau, mungkin juga gajinya, mungkin juga pengaruhnya dan lain-lain. Nah, ini kita lihat tawaduknya. Orang nomor 1 terpintar di negeri itu menganggap aku nggak pantas. Masya Allah. Imam Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri sama. Imam Ahmad itu lebih junior daripada Imam Syafi'i. Jadi yang paling senior itu Abu Hanifah, ya. Kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal. Sesudah itu ada Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Imam Ahmad bin Hambal kemasyhuran tentang wara. Wara itu artinya apa ya? Memproteksi diri dari berbagai hal yang bisa mengundang cemoohan orang, itu namanya wara. Dan zuhud, terlalu cinta dunia.
itu ciri khasnya Imam Ahmad bin Hambal. Seluruh isi kitab ini yaitu Ihya Ulumuddin dipenuhi oleh hikayat amal perbuatan dan perkataan keduanya. Nah, tebal sekali pembahasan atau hampir 1 jilid Bapak Ibu. Ini kita hanya ringkas ya. Imam Al-Ghazali mengungkapkan pengalaman batin intelektual ilmu pengetahuan para ulama terdahulu itu panjang lebar. Nah, itu penting bahwa menjadi orang pintar itu tidak gampang. Menguasai persoalan itu enggak gampang. Apalagi melihat, menyingkap kegaiban itu juga tidak gampang. Mukasyafah. Maka lihatlah sekarang kepada orang-orang yang mengaku meladeni atau meneladani mereka. Apakah pengakuan mereka itu benar atau tidak? Artinya apa? Kalau ada orang yang mendeklarasikan dirinya itu sebagai orang pinter, ya, maka pada hakikatnya mungkin memang pinter, tetapi muruahnya kecil. Orang pintar perlu muruah. Orang pintar tanpa muruah itu nanti akan terkesan selalu mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang bodoh. Itu namanya sama dengan ria. Apa yang dimaksud ria? Ria itu mendemonstrasikan kelebihan hartanya di tengah orang miskin. Sudah tahu orang di rumahnya, di belakang rumahnya itu manusia lorong kecil, ya, pakai tas Hermes dengan berlian tangannya itu, baru pergi, mau kemana? Mau pergi takziahan di belakang rumah. Apaan itu? Orang nggak pernah melihat berlian sebesar itu. Akhirnya orang nggak baca Quran, lihat jari jemarinya bos itu, pura-pura gatal kepalanya juga, memamerkan, ya, karena jam kirinya ini ada jam tangan mahal, ini juga, masya Allah. Semakin mata membelalak itu semakin gatal kepalanya. Jadi orang lain melihat, alhamdulillah, ya, lebih baik miskin daripada kaya tapi gatalan gitu kan. Jadi jangan menyembunyikan kepalsuan. Lihatlah sekarang kepada orang-orang yang mengaku meneladani mereka, apakah pengakuan mereka benar atau tidak. Ada orang ngaku-ngaku, aku kan muridnya itu, padahal baru cuma sekali nongol, itu pun juga separuh. Dari mana? Oh, saya waktu di Jakarta itu saya menjadi muridnya. Di mana? Waduh, aku jadi murid setianya di Sunda Kelapa, Pak Quraisy atau Syekh Ustadz yang lain. Padahal cuma baru sekali, itu pun juga nyasar ke Sunda Kelapa. Kebetulan ikut pengajian, tidak bohong ya, memang ikut di situ. Ya, tetapi cuma sekali itu. Begitu pulang kampung, oh, aku tuh lama itu jadi muridnya. Kenapa harus bikin lama-lama? Katakan saja pernah mampir ketemu orang itu, ya kan, daripada kita mengaku-ngaku enggak. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang terpuji, orang-orang ideal seperti tadi, banyak sekali. Nanti kita akan lihat di dalam pembahasan kitab kuning, betapa orang pintar itu satu rahasianya, yaitu begadang di tengah malam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man talabal ula syairal layali, barang siapa yang menginginkan ketinggian martabat di sisi Allah, maka hendaklah banyak begadang di tengah malam. Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah saya jelaskan siapa the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia, yaitu Jabir bin Hayyan. Ya, Jabir bin Hayyan itu hidupnya 800-an itu ya, Masehi. Jadi sekarang sudah lebih 1000 tahun. Penemu ilmu kimia itu Jabir bin Hayyan. Yang paling pertama ditemukan itu alkimia, lalu disusul dengan penemuan kimia. Alkimia itu riwayatnya begini Bapak Ibu. Ada seorang anak muda yang namanya Jabir bin Hayyan, taubat, sadar. Sekian lama keras kepala, ya maklum pemuda, anak muda itu kan seperti itu. Tiba-tiba dia sadar tengah malamnya itu sholat tahajud, nangis. Lalu dia merasa geli,
kok aku bisa nangis ya? Sekian lama aku nggak pernah nangis. Kok cengeng banget saya jadi hamba? Nah, itulah disebut dengan alkimia. Alkimia itu suatu proses yang dilakukan seseorang untuk melembutkan hatinya yang keras. Maka jadilah hati yang bening, itu alkimia. Lama kelamaan, saya kira bukan hanya hati yang bisa lunak, bisa menjadi bening. Dia temukanlah songgok batu di depannya. Batu ini pun juga dipegang. Ini kalau ditempah juga pasti bisa menjadi batu mulia. Dibelah batu itu, kemudian diasah sampai batu itu mengecil. Ternyata itu adalah berlian, karena diambil kacanya itu kan. Wah, jadilah batu berlian yang sangat mahal. Itu jadi kimia di situ. Kimia itu menjernihkan materi yang tadinya tidak cemerlang, tidak bercahaya. Kemudian dia pungut sebuah logam. Logam ini juga kalau ditempa sedemikian rupa pasti akan jadi logam mulia. Dibakar, dibanting, lama kelamaan akhirnya dia menjadi logam mulia, emas. Jadi sajadah tengah malam melembutkan hatinya. Hati yang lembut itu dianalogikan bahwa batu ini pun juga bisa menjadi batu mulia. Logam kasar ini kalau diasah juga bisa menjadi logam mulia. Lama kelamaan dia ciptakan cairan apa yang bisa memisahkan antara lumpur dengan batu mulianya. Ya. Cairan apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan logam kasarnya, maka yang tersisa adalah logam mulianya. Jadi laboratorium itu muncul belakangan. Bapaknya ilmu kimia tapi tidak punya laboratorium. Laboratorium itu muncul belakangan. Laboratorium yang paling pertama adalah sajadah di tengah malam. Ilmu-ilmu murni itu hampir semuanya keluar dari 27 orang ilmuwan muslim pada waktu abad pertengahan antara tahun 700 sampai 1200. Seandainya ada hadiah Nobel pada waktu itu, seluruhnya 100% pemenang hadiah Nobelnya adalah umat Islam. Ada namanya Ibnu Sina, Avicenna itu. Bapaknya obat-obatan, farmakologi. Dialah yang meramu kayak herbal sekarang, kemudian diangkat menjadi obat-obat kimia itu kan. Ada Ar-Razi. Ar-Razi ini dokter semua ini. Ya, disuruh bikin rumah sakit oleh Raja Baghdad. Kamu seorang tabib dokter, kita akan menciptakan rumah sakit ya di Baghdad. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Minta dipotongkan kambing. Kemudian gantung 30 gantungan, edarkan ke seluruh pelosok kota Baghdad. Selama 3 hari 3 malam kasih kode di situ. Asistennya kumpulkan seluruh daging yang kalian sebarkan kemarin, ada kode-kodenya. Yang lainnya pada membusuk, tapi ada satu gantungan di situ nggak berubah, tetap dagingnya merah, nggak ada baunya sama sekali. Kamu dapat di mana ini? Kamu gantung di mana? Oh, itu di bukit sana, Pak. Kita bangun rumah sakit di situ. Sampai sekarang rumah sakit itu ada di situ. Bagaimana jadinya kalau kita membangun sebuah rumah sakit di tempat baru 1 malam sudah membusuk dagingnya itu kan? Nah itu sangat-sangat 1000 tahun lebih yang lalu orang Islam sudah mampu berpikir. Al-Khawarizmi bapaknya matematika, bapaknya Al-Jabar, ya, trigonometri, itu semuanya menemukan ilmu pengetahuan matematikanya itu di tengah malam. Dia diajari oleh bintang di langit. Tadinya sedikit menjadi banyak, tapi nggak ada artinya bicara banyak tanpa bicara tentang angka 1. Tidak ada yang banyak tanpa ada angka 1. Bukankah 1000 itu kelipatan 1000 dari angka 1? Tanpa ada angka 1 nggak ada jumlah yang sebanyak apapun. Matematik di situ lahir, trigonometri lahir dari seorang yang ahli salat tahajud tuh. Ada Ibnu Rushd, pagi hari dia dokter spesialis bedah. Jam 11 dia seorang filosof,
mengeritik Plato, Socrates, Anaximander, Thales, termasuk ngeritik gurunya, bukunya itu ya, bukunya Imam Al-Ghazali, Tahafutul Falasibah, kesesatan filsafat. Dia bantah pendapat gurunya dengan sebuah buku Tahafut, kerancuan para pengkritik filsafat. Di sore hari dia seorang ulama qadi yang ahli fikih dengan Bidayatul Mujtahidnya. Jadi di pagi hari menulis Kitabut Tib, ensiklopedia kedokteran, itu 20 jilid diterjemahkan sekarang ke dalam bahasa Eropa. Nah, di siang hari dia menulis buku filsafat yang mengkritik Platonisme. Di sore hari dia menulis buku fikih yang namanya Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan mazhab 2 jilid. Tidak ada buku perbandingan mazhab yang sedetail karangan Ibnu Rushd. Di malam hari Kitabul Hikmahnya itu buku tasawuf sangat tebal, jadi luar biasa. Di malam hari seorang sufi yang sangat alim dan sangat ahli, di sore hari dia ulama fikih yang sangat pinter, hakim ya. Di siang hari dia seorang filosof, di pagi hari dia seorang dokter. Belum ada komputer pada waktu itu kan, maka itu namanya Averroes di barat, Ibnu Rushd nama aslinya ya. Ada namanya Ibnu Haytham, the father of modern optics, kacamata pembesar itu ditemukan juga oleh Ibnu Athir dalam kitabnya Kitabul Manadir tentang glasses itu apa ya, kaca pembesar. Ini ada ceritanya Bapak Ibu. Nabinya orang Barat disebut sampai the prophet of Western, apa itu judul bukunya itu, the prophet of the Western physics, apa ya, kurang lebih nabinya ilmu pengetahuan Barat ya. Roger Bacon namanya, menulis buku tentang optics, the optics, tentang glasses, kacamata kan. Karena bukunya sedemikian rupa, nggak pernah ditemukan oleh orang Barat sebelumnya, dia angkatlah dia sebagai nabinya orang Barat. Ilmuwan yang paling tersohor di dunia Barat, di Eropa, adalah Roger Bacon. Itu luar biasa. Tapi belum lama, di abad ke-19 ini, ditemukan bahwa dioptics itu terjemahan penuh daripada Kitabul Manadirnya siapa tadi yang saya sebutkan, Ibnu Haytham. Kira-kira 600 tahun yang lampau dia temukan aslinya berbahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah ketahuan bahwa dia plagiator raksasa, plagiator luar biasa, karyanya diludahi dan dicopot patung-patungnya. Bahwa Roger Bacon itu bukan nabinya ilmu pengetahuan Barat, dia itu adalah plagiator besar. Karena buku aslinya ditemukan, Kitabul Manadir, yang ditulis oleh seorang Muslim yang bernama Ibnu Haytham. Dalam kitabnya Kitabul Manadir, hampir ya bahasa Inggrisnya di optics juga. Ada lagi ilmuwan besar ya, Al-Farabi. Wah, itu dianggap sebagai the new Platonism, Plato kedua. Jadi Plato hidup kembali, bahkan lebih hebat dari Plato. Itulah kitab Al-Farabi, itulah orang Al-Farabi. Al-Farabi itu siapapun yang mau belajar tentang filsafat lebih kaya dari Plato, itulah Al-Farabi. Ada Nasruddin At-Tusi, itu fisikawan. Ada lagi yang satunya menemukan jari-jari bumi ya. Jadi yang paling pertama mengukur ketinggian gunung Himalaya itu seorang ilmuwan Muslim. Bahkan garis lingkar bumi dia menemukan teknologi untuk mengukur, dan ukurannya itu sama dengan temuan teknologi canggih sekarang ini. Pada itu 1200 tahun yang lampau. Ulama-ulama Muslim terkenal itulah sebetulnya bapak ilmu pengetahuan. Yang lainnya di Barat itu hanya mengembangkan aja. Tapi saintis murni itu sebetulnya adalah orang-orang Islam.
Di mana dia dapatkan? Itu bukan di laboratorium. Laboratorium itu pendukung belakangan. Pada umumnya mereka itu menemukan insight, divine knowledge itu di tengah malam. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man talabal ula syarul layali, barang siapa yang ingin mendapatkan divine knowledge, akses dari atas, hendaklah banyak belajar di tengah malam. Jangan dipakai malam-malamnya itu untuk ngorok, Bapak Ibu. Boleh. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengetahuan tengah malam kontemplatif itu luar biasa. Ya. Kemudian jangan lupa Nabi Muhammad SAW itu kan di Gua Hira. Kalau kita di dalam gua nggak ada bedanya siang dan malam tuh gelapnya. Jadi keheningan memang ya menampilkan kegelapan, tapi bukankah atau begini, kegelapan itu menjanjikan keheningan, tapi keheningan menjanjikan kecerdasan, ketenangan, kontemplatif yang sangat tinggi. Ilmu pengetahuan sejati itu muncul dalam suasana ketenangan. Di mana ada ketenangan, di situ ada accessing ke bisa mengakses divine knowledge. Kontemplatif itu kita lihat Siddhartha Gautama di Buddha itu kan, di bawah pohon dia menemukan kearifan. Nabi Ibrahim di dalam gua. Dalam Islam, dalam Quran, hampir semua wahyu itu turun di gunung, di gua-gunung ya kan. Di dalam gua-gua. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu semua nabi bersahabat dengan gua, ada gua Kahfi, ya kan. Nah, kita gua Hiranya kita ya mesti Sunda Kelapa lah. Ini kan juga gua nih. Ya, ini gua mau kemana? Kita mau ke Gua Hira. Gua Hira di Menteng sana tuh. Jadi ini Gua Hira kita. Semoga kita dapatkan pencerahan juga di Gua Hira ini. Ini kan juga batu-batuan ini kan. Ini modifikasi dari Gua Hira, Gua Thaur, Gua Kahfi. Dalam Quran itu banyak sekali gua. Gua tempatnya Nabi Ayub sembuh. Gua tempatnya Nabi Ibrahim memperoleh pencerahan. Gua tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu. Gua tempatnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Gua Kahfi tempatnya Wali 9 itu juga dapat kearifan di situ. Jadi gua itu jasanya terhadap wahyu itu sangat besar. Dulu kita ilmu-ilmu kanuragan itu juga itu didapatnya di gua-gua itu juga ya. Ya tapi itu black white-nya. Kalau black white magic-nya itu, kalau black magic itu ya ilmu setan itu kan. Nah, karena itu kita lihat Wali Songo misalnya. Wali Songo itu kan juga padepokannya itu di agak-agak di luar, bahkan juga di kaki gunung. Kalau kita lihat ya, tempat-tempat bersemedinya mereka itu semuanya adalah di gunung. Di mana ada gunung, di situ ada akses ke langit. Maka itu di dalam gunung itu kan segitiga simbolnya. Segitiga itu artinya simbol taraki dalam bahasa tasawuf. Segitiga itu meluncur ke atas kan. Ya. Di mana ada pendakian taraki, di situ ada tanazul. Jadi piramida terbalik nanti itu melawan dengan piramida. Piramida itu kan segitiga kan. Pucuknya di atas itu simbol hamba. Dan nanti ada piramida terbalik. Maka itu lambangnya Yahudi, Bapak Ibu sekalian, segitiga terbalik dari atas, segitiga piramid di bawah dirapatkan itu menjadi bintang 6 kan. Itu sangat religius itu maknanya. Itulah yang disebut dengan al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah naik ke atas, yang disembah turun ke bawah, maka terjadilah tancapan melahirkan bintang 6 itu kan. Bintang 6 itu kalau diurai, satu piramida terbalik, satu piramida biasa ditancapkan, menjadilah lambang bintang 6. Bintang 6 itu simbol penyatuan antara hamba dengan Khalik. Itu lambangnya bintang 6 kan, bintangnya Fir'aun itu ya, itu simbol Zionis Yahudi itu. Bagi mereka itu adalah simbol suci, karena perjumpaan, pertemuan
penyatuan antara hamba dan Tuhan. Ya, cuman kalau kita lihat Yahudi itu terlalu kaya dengan ikon, sedangkan Kristen terlalu kaya dengan simbol. Islam tidak menutup diri pada simbol dan ikon. Bahkan tidak boleh kita menyembah ikon kan. Misalnya penyaliban Yesus Kristus itu disalib. Jadi salibnya itu sendiri adalah simbol, ya. Salib itu simbol pengorbanan seorang manusia untuk menebus dosa saudaranya. Tetapi Yesusnya sendiri itu, ya, dengan simbol-simbol ikoniknya itu, yaitu. Nah, kalau Islam simbol dan ikon itu kita tidak mensakralkannya, tidak boleh ada pensakralan ikon. Ka'bah itu bukan menyembah ikon, bukan menyembah simbol. Ka'bah itu Baitullah, tempatnya Allah, ya. Bukan di situ rumahnya Allah, Allahnya di dalam enggak. Ya, itu hanya tawajuh kita, tempat kita untuk, ya, mirip simbol juga sih, tapi itu bukan ikon. Nah, kalau simbol itu kan biasa, tapi kalau ikonik itu Hindu, Buddha, itu kan terlalu banyak ikon-ikonnya tuh, Konghucu. Nah, kita dalam Islam, masjid itu nggak boleh ada ikoniknya di sini nih. Maka itu kalau masjid itu kata Rasulullah, jangan mendandani masjid seperti mendandani rumah ibadah lain. Coba kita lihat Katolik, Bapak Ibu. Gerejanya Katolik itu mewah sekali, bagian altarnya di belakang tuh. Iya, maaf, di belakang mana sih? Ya ini di depan. Di belakang saya, di depan Ibu kan. Nah, bedanya antara gereja Katolik Protestan apa? Kalau Protestan itu segi 4 kotak tuh, nggak ada keistimewaannya bagian depan. Tapi kalau Katolik, coba masuk ke dalam, Masya Allah, mewah sekali bagian depannya itu. Karena itu ada artinya semuanya. Jadi simbol egalitariannya Protestan tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya ikonik dan simbolik yang terlalu dramatikal, maka itu nggak boleh ada tempat yang terlalu istimewa di dalam sudut-sudut gereja, karena itu lambang egalitariannya itu Protestan. Tapi kalau Katolik memang sedemikian rupa, sekalipun dari luar kumuh, tapi bagian tempatnya pendeta, pastor di depan itu harus mewah. Maka itu kalau kita masuk dalam gereja Katolik dengan gereja Protestan itu sangat berbeda. Protestan itu ya segi 4 biasa, kotak kayak masjid gitu kan. Tapi kalau Katolik itu luar biasa itu. Ya, baru masuk nyali kita jadi ini sama dengan Hindu, Buddha kan. Masuk di kuil mereka itu, wow, itu sepertinya penuh dengan jin-jin gitu kan. Penuh dengan makhluk halus gitu. Akhirnya kita takut menyerahkan diri. Nah, kalau dalam Islam nggak boleh ada kekuatan simbol ikon yang menakutkan. Maka itu kita nggak boleh nakut-nakutin anak kecil di masjid. Awas loh, ada Pak Imam di situ, nanti kamu ditangkap. Nggak boleh nakut-nakutin anak. Bahkan ada qaul yang mengatakan, saya nggak tahu apakah ini hadis atau bukan, teriakan anak kecil di masjid itu sama dengan doa. Lebih baik anak-anak itu teriak di masjid daripada di luar masjid. Dan Nabi, cucunya Hasan Husain itu seringkali nangis di masjid, biasa itu. Jadi bagi orang yang punya anak itu, ya, dengarkan suara isak tangis itu apa ya, seni. Tapi kalau orang nggak punya anak, belum keluarga, kadang-kadang kehadiran seorang anak kecil itu mengganggu tuh. Orang mau khusyuk. Tapi coba kalau orang sudah punya anak, dia nggak ngambil pusing tuh. Dia juga pernah punya anak seperti itu, teriak-teriak kan. Yang salah itu kalau bapaknya jadi anak-anak di masjid. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau anak memang namanya anak-anak kan. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.